warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Aulia Putri, mahasiswi Manajemen Pendidikan kelas 2A. Dalam video ini, saya akan menerangkan materi tentang makanan halal dan haram yang materinya disusun oleh rekan saya yaitu Rasti Eka, dan juga tentang toharoh dan permasalahannya dalam kegiatan sehari-hari yang materinya disusun oleh rekan saya Nur Hafani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makanan halal dan haram. Segala jenis makanan yang ada di dunia ini halal untuk dimakan sampai ada dalil yang melarangnya. Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik bagi tubuh. Dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan kita. Lain juga dengan makanan yang tidak halal. Makanan tersebut bisa saja mengganggu kesehatan rohani kita. Oleh karena itu, saya akan membahas tentang apa saja makanan halal dan apa saja makanan haram. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang hal ini. Karena itu, saya akan menjelaskannya juga. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian makanan halal dan haram. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Sedangkan minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan, walaupun bahan dasarnya adalah air, seperti kopi, teh, es jeruk, dan lain-lainnya. Sedangkan haram artinya dilarang. Jadi, makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syara untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syara pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang dilarang syara pasti ada faedah dan akan mendapat pahala pula. Makanan yang dihalalkan dalam Islam sangat banyak sekali. Berbagai macam makanan, mulai dari yang dihasilkan oleh tumbuhan ataupun dari ternak atau hewan. Dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Secara umum, Islam mengelompokkan 3 jenis makanan yang halal. Yang pertama, berupa hewan yang ada di darat maupun di laut seperti kelinci, ayam, kambing, dan ikan. Yang kedua, berupa nabati atau tumbuhan seperti padi, sayur-sayuran, dan lain-lainnya. Yang terakhir, ada berupa hasil bumi seperti garam. Kemudian dalam Islam juga ada 2 jenis makanan yang diharamkan. Yang pertama, ada yang diharamkan karena zatnya. Maksudnya, asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti bangkai, darah, babi, anjing, dan khamar. Kemudian ada juga yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya, makanannya halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang berkaitan dengan makanan tersebut. Seperti misalnya, makanan dari hasil mencuri, upah perzinahan, sesajen perdukunan, makanan yang disuguhkan dalam acara-acara yang bid'ah, dan lain sebagainya. Mengapa Islam membedakan makanan? Ada yang haram dan ada pula yang halal. Pasti ada sebab dan ada manfaatnya. Dalam Islam disebutkan jika makanan yang haram mempunyai banyak kemudorotan. Hal ini bisa seperti daging babi. Kenapa diharamkan? Karena babi merupakan hewan yang kotor, sehingga dagingnya itu mengandung banyak bakteri dan tidak baik bagi kesehatan. Karena itulah Islam mengharamkannya. Selain itu,
Makanan yang haram itu bisa merusak jasmani dan rohani kita. Sedangkan makanan yang halal juga mempunyai banyak manfaat. Salah satunya bisa bermanfaat dan baik bagi kebutuhan jasmani dan rohani kita. Apabila makanan dan minuman yang didapatkan dari hasil yang halal, tentu sangat berguna untuk diri kita dan keluarga. Hasil dari makanan dan minuman yang halal juga membawa banyak berkah bagi kita. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang masalah toharoh. Bersuci merupakan persyaratan dari berbagai macam ibadah. Karena itu, bersuci menduduki tempat utama dalam ajaran Islam. Berbagai aturan dan hukum ditetapkan oleh syara dengan maksud agar manusia menjadi suci dan bersih lahir maupun batin. Kesucian dan kebersihan lahir dan batin merupakan pangkal keindahan dan kesehatan. Oleh karena itu, hubungan kesucian dan kebersihan dengan keindahan dan kesehatan erat sekali. Pokok dari ajaran Islam tentang pengaturan hidup bersih, suci, dan sehat bertujuan agar setiap muslim dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah syara, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selanjutnya, toharoh juga dapat diartikan sebagai mengerjakan pekerjaan yang memperbolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Cara yang harus dilakukan dalam membersihkan kotoran, hadas, dan najis tergantung kepada kuat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Bila najis atau hadas itu tergolong ringan atau kecil, maka cukup dengan membersihkan dirinya dengan berwudu. Tetapi jika hadas atau najis itu tergolong besar atau berat, maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi junub atau harus membersihkannya dengan 7 kali. Kebersihan dan kesucian merupakan kunci penting untuk beribadah. Kemudian ada macam-macam toharoh. Yang pertama adalah berwudu, di mana berwudu merupakan cara bersuci yang paling ringan dan cara bersuci untuk terbebas dari hadas kecil, di mana biasanya seseorang berwudu untuk melaksanakan sholat. Yang kedua ada bertayamum, di mana hal ini dilakukan jika kita berada di tempat yang sulit air atau tidak memungkinkan kita menggunakan air untuk berwudu. Biasanya bertayamum menggunakan pasir ataupun debu. Dan yang terakhir adalah mandi, di mana hal ini dilakukan jika seseorang sedang berhadas besar, maka untuk mensucikannya dia harus mandi wajib. Hukum dari toharoh atau bersuci itu adalah wajib. Kemudian ada jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Yang pertama ada najis mughaladzah atau najis yang berat, di mana najis ini timbul atau berasal dari babi ataupun anjing. Maka cara mensucikannya ialah terlebih dahulu dihilangkan wujud benda najis tersebut. Kemudian baru dicuci bersih dengan air sampai 7 kali, dan permukaan atau menghabiskan atau di saat terakhir dengan mencuci dengan dicampurkan air dengan pasir. Kemudian yang kedua ada najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan seperti air seni anak laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya.
Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air bersih pada benda yang terkena najis tersebut hingga betul-betul bersih. Yang terakhir adalah najis mutawasitoh, di mana najis ini merupakan najis yang sedang, yaitu berasal dari kotoran manusia atau hewan seperti air seni, nanah, darah, bangkai, dan minuman keras. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh hingga benda dan sifat-sifatnya hilang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.